Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen yang beranggotakan Akmal Fahsya BP 181053255, Nova Alwanda BP 181053258, dan Rifa Welanda BP 181053260 dengan dosen pengampu Ibu Dera Sri Dewi Edmawati, MSI AKSIE. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mengenai formula for success, target costing for cost plus pricing companies. Pertama, kita masuk pada pengertian target costing. Menurut Chris Miyaji dan Aryani, target costing adalah proses penentuan biaya maksimum yang dimungkinkan bagi pembuatan sebuah produk baru dan kemudian merancang prototipe yang menguntungkan dengan kendala biaya maksimum yang telah ditetapkan. Target costing untuk pembuatan sebuah produk dihitung dengan cara mengurangi harga jual dengan laba yang diinginkan sebagai berikut. Untuk rumusnya sendiri, target costing sama dengan taksiran harga jual kurang laba yang diinginkan. Dengan pola ini, maka perusahaan harus mampu mengelola biaya atau cost management dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan membentuk sebuah tim yang disebut tim pengembangan produk. Tim ini bertanggung jawab untuk merancang produk yang dapat dibuat dengan biaya tidak lebih besar dari target biaya yang telah dihitung. Menurut Garrison et al. Yang dikutip dari menyatakan bahwa target costing adalah proses penentuan biaya maksimum yang dikeluarkan ketika melakukan operasional produksi. Target costing dihitung dengan mulai harga jual yang diantisipasi, kemudian mengurangi dengan laba yang diinginkan. Target costing merupakan suatu proses manajemen biaya dan perencanaan keuntungan yang dilakukan secara sistematis. Metode target costing menetapkan biaya target untuk membantu masing-masing fungsi dalam merencanakan dan merancang konsep yang tepat agar produk yang dihasilkan berhasil di pasar dan memperoleh laba yang diinginkan. Target costing efektif diterapkan pada tahap perencanaan sehingga membantu manajemen dalam mengoptimalkan perencanaan laba. Dalam melakukan target costing ini, ada 6 prinsip utama yang harus dilakukan. Yang pertama, biaya yang mengikuti harga atau price-led costing. Menurut prinsip pertama ini, harga pasar suatu produk digunakan untuk menentukan target biaya yang terjadi atau biaya yang akan dikurangi. Prinsip kedua, fokus pada konsumen. Konsumen tentu menginginkan suatu produk yang bermutu tinggi, dengan harga yang murah dan waktu pengiriman yang cepat. Prinsip ketiga, fokus pada desain. Pengendalian biaya ditekankan pada tahap desain proses dan produk. Prinsip keempat, melibatkan berbagai fungsi atau bidang. Suatu tim yang terdiri dari berbagai fungsi atau bidang perlu dilibatkan dalam membuat suatu produk. Prinsip kelima adalah keterlibatan rantai nilai atau value chain. Semua pihak yang terlibat dalam rantai nilai seperti supplier, distributor, penyedia jasa, dan konsumen harus dilibatkan dalam proses target costing. Prinsip keenam yaitu terakhir adalah melakukan orientasi terhadap siklus hidup produk atau produk life cycle. Pendekatan target costing dilakukan karena pertama, perusahaan memiliki pengendalian yang kurang terhadap harga yang ditetapkan. Pada pendekatan tradisional, harga ditetapkan dari biaya produksi ditambahkan dengan tingkat laba yang diharapkan. Hal ini membuat perusahaan menetapkan harga di atas kemampuan daya beli yang dimiliki oleh konsumen. Kondisi yang ada membuat produk dipasarkan oleh perusahaan dihindari oleh konsumen karena dianggap terlalu mahal. Konsumen cenderung memilih produk dengan harga yang lebih murah. Berdasarkan kondisi yang ada, maka pendekatan target costing muncul sebagai akibat untuk menutupi kelemahan perusahaan yang tidak mampu melakukan pengendalian terhadap harga yang ditetapkan, yang dilakukan dengan penetapan harga jual terlebih dahulu. Yang kedua, biaya produk ditentukan pada saat selesai proses produksi. Pada pendekatan tradisional, biaya produk ditentukan pada saat selesai proses produksi. Hal ini sudah terlambat, di mana produk sudah jadi dan akan dipasarkan.
Bila biaya produk masih mampu mengikuti daya beli konsumen yang ada di pasar, serta bersaing dengan produk pesaing, berkaitan dengan harga jual yang ditetapkan tidak menjadi masalah. Akan tetapi, saat biaya produk terlalu tinggi, membuat harga juga tinggi akan membuat adanya kegagalan dalam kemampuan penetapan harga jual yang lebih murah. Konsumen akan cenderung menghindari pembelian produk perusahaan. Dari beberapa pengertian tersebut mengenai target costing, maka dapat disimpulkan bahwa target costing merupakan proses penentuan biaya maksimum yang dikeluarkan ketika dalam proses pembuatan sebuah produk baru. Prinsip dasar dari metode target costing. Konsep dasar proses target costing terdiri dari 6 prinsip dasar. Prinsip mengatakan merupakan pendekatan yang luas dalam lingkup manajemen biaya, dan mereka juga menyajikan pendekatan yang sama sekali berbeda dari pendekatan konvensional untuk perencanaan laba. Yang pertama, biaya sesuai dengan harga. Yang kedua, berkonsentrasi pada pelanggan. Yang ketiga, berkonsentrasi pada desain produk. Yang keempat, keterlibatan yang luas. Yang kelima, pengurangan biaya selama seluruh siklus hidup produk. Dan keenam atau yang terakhir adalah memperhatikan rantai nilai. Tujuan target costing. Menurut Monden yang dikutip Himawan Penjaya, target costing mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mengurangi biaya produk baru agar tingkat keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua, untuk memotivasi seluruh karyawan agar memperoleh laba target pada saat pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik metode target costing. Pertama yaitu proses metode target biaya diarahkan oleh pelanggan dan dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan mereka selama tahap desain produk. Yang kedua yaitu target biaya menetapkan batas biaya selama tahap perencanaan dan desain atau pengembangan produk harus mematuhi semua kegiatan yang berkontribusi terhadap rantai nilai dalam desain produksi dan pengiriman produk untuk mencapai target laba. Yang ketiga yaitu target biaya adalah alat perencanaan dan pengendalian baik di tingkat administrasi dan akuntansi yang penggunaannya bertujuan untuk mengarahkan tujuan biaya, sumber daya dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan dan desain produk sampai dengan layanan penjualan akhir serta penghapusan produk. Yang keempat yaitu target biaya dapat mengurangi total biaya siklus hidup produk yang dicapai melalui perencanaan dan estimasi biaya selama tahap desain produk serta pengurangan biaya melalui tahapan lain dari siklus hidup produk. Dan yang terakhir yaitu metode target biaya telah mencapai tujuan dari manajemen senior dalam rangka meningkatkan profitabilitas, mengurangi biaya dan mengurangi persaingan dalam jangka pendek perusahaan yang terlepas dari perkembangan ekonomi dan teknologi, kebutuhan pasar yang terbarukan serta tekanan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu karakteristik target costing menurut R.A. Supriyono. Menurut R.A. Supriyono, karakteristik target costing adalah sebagai berikut. Pertama, target costing diterapkan dalam tahap pengembangan dan perencanaan, serta costing ini berbeda dari sistem pengendalian biaya standar yang diterapkan dalam tahap produksi. Yang kedua, target costing bukan merupakan metode manajemen untuk pengendalian biaya dalam pemikiran tradisional, namun salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, dalam proses penentuan biaya target, banyak metode ilmu manajemen yang digunakan sebab tujuan manajerial penentuan biaya target meliputi teknik-teknik pengembangan dan perencanaan produk. Yang keempat, kerjasama banyak departemen diperlukan dalam melaksanakan target costing. Dan yang terakhir, target costing disesuaikan dengan produk yang akan diproduksi. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan target costing. Menurut R.A. Supriyono, proses target costing secara luas dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pertama, perencanaan korporasi. Tahap ini dimulai dengan dilakukannya penelitian pasar untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan konsumen, harga yang berlaku dan volume produksi yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengembangan proyek produk baru tertentu. Pada tahap ini, Departemen Perencanaan Korporasi memberi informasi kepada Departemen Perencanaan Perekayasaan tentang jenis produk yang ingin dikembangkan dan isi perubahan perancangan model yang didasarkan atas riset pasar. Yang ketiga, penentuan rencana dasar untuk produk baru tertentu. Dalam tahap ini, manajer produk menerima
meminta setiap departemen untuk menelaah bahan yang diperlukan, proses pengelolaan, dan menaksir biaya. Yang keempat yaitu rancangan produk. Pada tahap ini, Departemen Rancangan menyusun draft cetak biru percobaan untuk sekumpulan biaya target setiap komponen. Kegiatan ini memerlukan informasi dari setiap departemen. Departemen Rancangan juga membuat produk percobaan yang sesungguhnya sesuai dengan cetak biru yang telah dibuat. Kemudian Departemen Manajemen Biaya menaksir biaya tersebut. Drifting cost dihitung sebagai biaya yang diestimasi berdasarkan biaya periode yang sedang berjalan. Dan yang kelima yaitu rencana pemindahan produksi. Pada tahap ini, kondisi perlengkapan produksi diperiksa dan Departemen Manajemen Biaya menaksir biaya sesuai dengan draft cetak biru. Departemen Perekayasaan Produksi menyusun standar nilai bahan yang akan dikonsumsi, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagiannya. Selanjutnya yaitu prosedur penerapan target costing. Menurut Amin Wijaya Tunggal, penerapan target costing dapat menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kondisi pada tiap perusahaan, namun umumnya ada 3 tahap prosedur penetapan target costing. Pertama yaitu perencanaan dan desain produk yang berkualitas tinggi yang dapat sangat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu menentukan target cost untuk produk dan kemudian membuat target dengan menerapkan perekayasaan nilai. Dan yang ketiga yaitu mendapat target cost pada tahap produksi dengan menggunakan metode biaya standar. Pada tahap ini, pekerja pabrik bertanggung jawab menspesifikasikan aktivitas aktual serta mengadakan target cost. Secara umum dapat dikatakan target cost digunakan untuk menetapkan biaya standar. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk, baik dalam kondisi operasi berjalan maupun yang diantisipasi. Selanjutnya, kendala penerapan target costing. Wijaksono yang dikutip dari Malue menyatakan bahwa kendala-kendala yang kerap dikeluhkan oleh perusahaan yang mencoba menerapkan target costing adalah: pertama, konflik antar kelompok dan antar anggota kelompok. Yang kedua, karyawan yang mengalami burnout karena tuntutan target penyelesaian pekerjaan. Dan yang ketiga, target waktu penyelesaian yang mencoba menerapkan target costing terpaksa ditambah. Dan yang terakhir yaitu sulitnya melakukan pengaturan atas berbagai faktor penentu keberhasilan target costing, yaitu mengenai target costing dan siklus hidup produk. Siklus hidup produk dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu pertama perspektif komersial, mengacu pada perilaku pasar dalam kaitannya dengan produk baru. Hal ini dapat diidentifikasi dengan 4 tahapan yang masing-masing memiliki struktur yang terkait yang ditentukan oleh biaya dan pendapatan dengan ekstensi temporal yang tergantung pada faktor-faktor oksogen dan eksogen ke perusahaan. Yang kedua yaitu perspektif produksi, siklus hidup yang difokuskan pada tahap yang dimulai dari saat perancangan konsep dari produk sampai diluncurkan di pasar, dan ini melibatkan beberapa tahapan. Tahapannya yaitu menyusun, merancang, mengembangkan produk, dan proses produksi dan logistik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cost-plus pricing companies. Cost-plus pricing merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menentukan harga suatu produk atau jasa yang akan dijual. Cost-plus pricing adalah metode penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Dalam menghitung harga menggunakan metode pendekatan cost-plus, biaya unit produk diperkirakan dan semua elemen lainnya, yaitu biaya administrasi, biaya komersial atau keuangan, dan keuntungan yang termasuk dalam harga melalui persentase biaya atau harga jual. Selanjutnya adalah pendekatan perhitungan konsep harga pokok. Di dalam konsep perhitungan harga pokok dikenal 2 pendekatan, yaitu pertama, perhitungan harga pokok penuh atau full costing. Dalam pendekatan ini, harga pokok produksi terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan produk, baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap, seperti bahan baku langsung, upah langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produksi yaitu full costing. Nah, full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun tetap.
Pendekatan full costing yang biasa dikenal sebagai pendekatan tradisional menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, sistematika harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menjamin informasi yang terjadi dalam laporan tersebut. Dalam pendekatan ini, taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel dan tetap sebagai biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk, dan biaya non-produksi, yaitu biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran sebagai biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk. Penentuan markup besarnya berbeda-beda untuk tiap perusahaan. Perusahaan yang mempunyai risiko besar akan menentukan besarnya markup yang relativable lebih besar dibanding perusahaan yang risikonya kecil. Penentuan return on investment atau ROI dapat digunakan untuk menentukan besarnya persentase markup. Dengan menggunakan pendekatan ROI, setidaknya dapat menggambarkan biaya yang harusnya ditutup dan return atas investasi yang ditanamkan. Nah, untuk rumus perhitungan persentase markup ini dalam metode harga pokok penuh ditambah markup adalah persentase markup sama dengan laba yang diharapkan ditambah biaya non-produksi per biaya produksi dikali 100. Nah, harga jualnya adalah biaya produksi ditambah persentase markup. Yang kedua itu perhitungan harga pokok variabel atau variable costing. Dalam pendekatan ini, yang dimasukkan sebagai komponen harga pokok produk adalah seluruh biaya-biaya yang bersifat variabel. Biaya variabel tersebut antara lain biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya penjualan variabel, biaya umum, dan administrasi variabel. Garrison dan kawan-kawan menyatakan bahwa cost plus pricing adalah proses penentuan harga jual dengan cara menghitung biaya produk per unit, memutuskan beberapa laba yang diinginkan, kemudian menentukan harga jual. Metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi atau secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai berikut. Variable costing adalah penentuan harga pokok yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam pendekatan ini, taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari unsur biaya variabel sebagai biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk dan biaya tetap sebagai biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk. Biaya variabel terdiri dari biaya produksi variabel, diantaranya itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran variabel, sedangkan biaya tetap terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Markup yang ditambah harus cukup untuk menutup semua biaya tetap dan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, untuk rumus perhitungan persentase markup dalam metode harga pokok variabel ditambah markup adalah persentase markup sama dengan laba yang diharapkan tambah biaya tetap per biaya variabel dikali 100. Harga jual adalah biaya variabel ditambah persentase markup. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.